Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini akan menjelaskan tentang materi sistem pengisian. Fungsi utama sistem pengisian adalah mengisi arus listrik ke baterai, mensuplai arus listrik ke seluruh sistem kelistrikan selama mesin hidup. Ada dua tipe sistem pengisian. Generator menghasilkan arus DC, searah. Alternator menghasilkan arus bolak-balik, AC. Komponen sistem pengisian beserta fungsinya. Nama komponen sistem pengisian beserta fungsinya. 1. Baterai, aki. Menyimpan energi listrik dan menyediakan arus untuk starter, sistem pengapian, lampu, serta memberi arus awal ke kumparan medan alternator sebelum mesin hidup. 2. Alternator mengubah energi mekanik dari putaran mesin menjadi energi listrik untuk menyuplai kebutuhan listrik kendaraan dan mengisi ulang baterai. 3. Regulator, voltage regulator tipe kontak point. Mengatur tegangan dan arus pengisian dengan cara membuka dan menutup kontak poin secara mekanis sehingga tegangan pengisian tetap stabil dan baterai tidak mengalami overcharge. 4. Ignition switch, kunci kontak. Menghubungkan atau memutus aliran listrik dari baterai ke sistem pengisian dan sistem kelistrikan kendaraan. 5. Fusible link sekering utama yang melindungi rangkaian pengisian dari arus berlebih atau hubungan singkat, short circuit. Jika terjadi arus yang sangat besar, fusible link akan putus untuk mencegah kerusakan komponen. 6. Cas warning lamp, lampu indikator pengisian. Memberikan informasi kepada pengemudi tentang kondisi sistem pengisian. Lampu menyala saat kunci kontak on dan mesin belum hidup, serta akan padam saat alternator bekerja normal. Komponen alternator dan fungsinya. 1. Rumah bagian belakang, rear end frame. Fungsi, menutup bagian belakang alternator, melindungi komponen internal, seperti dioda, regulator, dan sikat, dari kotoran atau benturan, serta menyediakan tempat dudukan untuk bantalan, bearing, belakang. 2. Plat dudukan dioda, rectifier plate. Fungsi, menjadi tempat melekatnya dioda atau penyarah arus dan berfungsi juga sebagai penyerap atau penyalur panas, heatsink, yang dihasilkan oleh dioda saat bekerja. 3. Diode daya, power diode atau main rectifier. Fungsi, mengubah, menyearahkan, arus bola-balik, AC, berdaya besar yang dihasilkan oleh stator menjadi arus searah, DC, untuk mengisi baterai, aki, dan menyuplai kebutuhan listrik kendaraan. 4. Diode arus medan, field diode atau excitation diode. Fungsi, menyearahkan arus AC dari stator khusus untuk menyuplai arus medan, field current, kembali ke rotor coil dan memberi sinyal ke indikator pengisian, lamp cas. 5. Regulator elektronik, IC regulator. Fungsi, mengatur dan menjaga agar tegangan listrik yang dihasilkan oleh alternator tetap stabil, sekitar 13,8 sampai 14,8 volt, meskipun putaran mesin, RPM, naik atau turun. 6. Stator. Fungsi, merupakan bagian yang diam, terdiri dari inti besi dan kumparan kawat tembaga. Berfungsi untuk menghasilkan arus listrik bola-balik, AC, akibat dari pemotongan medan magnet yang dihasilkan oleh rotor. 7. Rotor. Fungsi, merupakan bagian yang berputar di dalam stator. Berfungsi untuk menghasilkan medan magnet ketika kumparan di dalamnya dialiri arus listrik dari baterai atau dioda medan. 8. Kipas, cooling fan. Fungsi, menghembuskan udara untuk mendinginkan komponen-komponen di dalam alternator, terutama kumparan dan dioda, dari panas berlebih saat bekerja. 9. Puli. Fungsi, menerima putaran mekanis dari poros engkol mesin, crankshaft, melalui tali kipas, drive belt atau V-belt, untuk memutar rotor alternator. 10. Rumah bagian depan, front end frame. Fungsi, menutup bagian depan alternator, menyediakan tempat dudukan bearing depan, dan memiliki lubang atau kaki dudukan, mounting bracket, untuk memasang alternator pada blok mesin. Cara kerja sistem pengisian konvensional atau regulator. Pada saat kunci kontak on mesin dalam keadaan mati. Pada saat mesin belum dihidupkan dan kunci kontak diputar ke posisi on,
maka arus mengalir melalui dua saluran yaitu 1. Terminal, plus, baterai fusible link kunci kontak, ignition switch, fuse lampu CHG terminal L titik kontak B titik kontak A terminal E regulator massa body. SEHINGA lampu CHG atau charger warning lamp menyala yang menandakan bahwa alternator belum menghasilkan tegangan. 2. Terminal, plus, baterai fusible link kunci kontak, ignition switch, fuse terminal IG titik kontak 1 titik kontak 2 terminal F regulator terminal F alternator brush slip ring rotor coil slip ring brush terminal E alternator massa body. Maka pada rotor coil akan terbentuk medan magnet. Sampai di sini alternator belum menghasilkan tegangan karena kemagnetan yang terbentuk pada lilitan rotor belum diputar oleh mesin sehingga belum terjadi induksi pada lilitan stator. Cara kerja pada saat mesin hidup putaran rendah atau putaran idle. Pada saat mesin hidup, maka lilitan rotor sebagai medan magnet berputar di antara lilitan stator. Pada lilitan stator terjadi induksi sehingga dari setiap ujung-ujung lilitan stator menghasilkan GGL atau gaya gerak listrik atau electromotive force. Arus yang dihasilkan dari tiga ujung lilitan stator kemudian disearahkan atau arus diubah dari AC menjadi DC oleh diode rectifier dan keluar melalui terminal B. Arus dari terminal B inilah yang kemudian digunakan untuk mengisi baterai atau digunakan secara langsung oleh load atau beban kelistrikan kendaraan. Aliran tegangan dari alternator berikut ini. A. Tegangan netral. Tegangan netral adalah tegangan yang bernilai setengah jika diambil dari setiap tiga ujung lilitan stator. Tegangan ini hanya digunakan untuk mengisi lilitan voltage relay pada regulator. Aliran tegangan di bawah ini, terminal N alternator terminal N regulator voltage relay massa body, maka pada lilitan voltage relay akan terbentuk kemagnetan. Kemagnetan yang terbentuk pada lilitan voltage relay digunakan untuk menarik titik kontak B sehingga titik kontak B terlepas dari titik kontak A dan kemudian berhubungan dengan titik kontak C. Ketika titik kontak B terlepas dari titik kontak A maka lampu CHG dari terminal L akan kehilangan massa body. Hal ini menyebabkan lampu CHG padam. Sedangkan titik kontak B berhubungan dengan titik kontak C yang berasal dari terminal B alternator. Tegangan yang berasal terminal B regulator kemudian masuk ke dalam lilitan voltage regulator, maka pada lilitan voltage regulator terbentuk kemagnetan. Tegangan dari B alternator yang mengisi ke dalam lilitan voltage regulator mengalami perubahan sesuai dengan putaran mesin, sehingga sifat kemagnetan yang terbentuk pada lilitan voltage relay pun akan berubah. Sampai disinilah voltage relay bekerja. Voltage relay akan tetap dalam kondisi seperti ini selama mesin berjalan, baik dalam putaran idle, putaran menengah, hingga putaran tinggi. Sehingga dalam penjelasan berikutnya, voltage relay tidak akan dibahas lagi. Sederhananya, voltage relay digunakan untuk mengatur menyala dan padamnya lampu CHG, serta mengaktifkan kemagnetan di dalam lilitan voltage regulator dengan cara menghubungkan ujung lilitan voltage regulator dengan terminal B yang berasal dari alternator. B. Tegangan yang keluar atau output voltage. Ketika terjadi induksi pada lilitan stator maka pada setiap ujung lilitan stator menghasilkan arus, begitupun pada terminal N atau netral. Tiga ujung lilitan stator menghasilkan arus dengan jenis arus AC, dan kemudian disearahkan oleh diode rectifier. Dari setiap tiga buah diode rectifier disatukan dalam satu ujung keluaran yang menuju ke terminal B dan ujung keluaran yang menuju ke terminal E. Terminal E kemudian disatukan dengan massa bodi kendaraan, sedangkan terminal B kemudian dialirkan menuju kedua saluran, yaitu 1. Ke baterai. Lilitan stator diode rectifier terminal B alternator terminal, plus, baterai. Maka terjadi proses pengisian, cas, pada baterai. 2. Ke regulator. Lilitan stator diode rectifier terminal B alternator terminal B regulator voltage regulator, melalui pertemuan titik kontak B dengan titik kontak C, terminal E regulator massa body. Lilitan voltage regulator mendapat tegangan dari terminal B alternator maka terbentuk kemagnetan pada lilitan. Namun sifat kemagnetan lilitan voltage regulator belum mampu menarik titik kontak 2 untuk terlepas dari titik kontak 1. Hal ini karena mesin masih berputar lambat, idle. Cara kerja pada putaran menengah. Putaran menengah hingga ke putaran tinggi.
Tegangan yang dikeluarkan alternator melalui terminal B kemudian masuk ke dalam regulator melalui terminal B regulator dan mengisi lilitan voltage regulator. Arus medan atau field current yang ke rotor dikontrol dan disesuaikan dengan tegangan yang dikeluarkan terminal B yang beraksi pada voltage regulator. Pengaturan besar arus medan untuk pembentukan magnet yang masuk ke dalam rotor diatur dengan arus yang melewati resistor atau langsung tanpa melewati resistor. Arus akan melewati resistor atau tidak melewati resistor tergantung posisi titik kontak 2. Dalam hal ini arus yang akan masuk ke dalam rotor coil bisa melalui dua saluran yang saling bergantian, yaitu bila kemagnetan yang terbentuk di dalam voltage regulator besar akan mampu menarik titik kontak 2 terlepas dari titik kontak 1, maka arus yang akan ke rotor coil harus melewati resistor R. Akibatnya arus yang mengalir menuju ke rotor coil akan mengecil, berkurang karena terhambat resistor, dan kemagnetan yang ditimbulkan rotor coil pun mengecil, berkurang. Sedangkan jika kemagnetan pada voltage regulator lemah, titik kontak 2 tidak akan tertarik dari titik kontak 1, maka arus yang akan ke rotor coil tidak akan melewati resistor karena titik kontak 2 berhubungan dengan titik kontak 1, sehingga kemagnetan pada rotor coil akan normal kembali. Pergantian saluran ini terus berlangsung jika mesin berputar dalam putaran idle ke menengah atau mesin bertahan pada putaran menengah. Cara kerja pada saat putaran tinggi. Pada putaran tinggi, maka arus yang dihasilkan oleh stator coil pun akan bertambah, dan sifat kemagnetan pada voltage regulator menjadi lebih kuat. Dengan sifat kemagnetan yang lebih kuat pada voltage regulator membuat arus medan yang ke rotor coil akan mengalir terputus-putus, intermittently. Hal ini terjadi karena titik kontak 2 dari voltage regulator kadang-kadang berhubungan dengan titik kontak 3. Walaupun titik kontak 2 kadang berhubungan dengan titik kontak 3 pada voltage regulator, namun titik kontak B pada voltage relay tidak akan terlepas dari titik kontak C, karena tegangan N, netral, terpelihara dalam sisa fluks dari rotor. Pembatasan dan kehilangan arus medan. Pada saat mesin mencapai putaran tinggi, maka arus yang akan masuk ke dalam rotor coil sebagian akan dibuang untuk membatasi arus medan. Dalam hal ini arus yang akan masuk ke dalam rotor coil bisa saja dialirkan dan atau dibuang. Proses pengaliran dan pembuangan arus medan terjadi secara bergantian, dengan rincian aliran sebagai berikut. 1. Pembatasan arus medan. Pembatasan arus medan dilakukan oleh resistor. Hal ini terjadi karena titik kontak 2 tertarik oleh kemagnetan yang cukup besar dari voltage regulator seiring dengan pertambahan putaran mesin, hingga terlepas dari titik kontak 1. Namun titik kontak 2 belum berhubungan dengan titik kontak 3. Titik kontak 2 mengambang di antara titik kontak 1 dan titik kontak 3. Arus yang berasal dari terminal IG regulator menuju rotor coil akan tertahan oleh resistor. 2. Pembuangan arus medan. Pada saat arus yang dihasilkan terminal B alternator bertambah lebih besar lagi seiring dengan pertambahan putaran mesin, maka sifat kemagnetan pada voltage regulator semakin kuat, hingga mampu menarik titik kontak 2 berhubungan titik kontak 3. Saat titik kontak 2 berhubungan dengan titik kontak 3, maka arus yang melewati resistor akan dibuang ke massa bodi tanpa dialirkan ke dalam rotor coil. Ketika arus medan rotor ini dibuang ke massa, maka hilang kemagnetan pada rotor coil. Ketika kemagnetan menghilang, maka tegangan yang dihasilkan stator coil akan turun drastis. Ketika terjadi penurunan tegangan, maka sifat kemagnetan pada voltage regulator akan menghilang. Kehilangan sifat kemagnetan membuat kontak 2 akan kembali ke posisi semula, ke kontak 1, namun baru saja lepas dari kontak 3, tegangan sudah dihasilkan lagi oleh stator coil. Ketika putaran mesin tinggi, kejadian putus sambung antara kontak 2 dengan kontak 3 terus berlangsung. Hal ini tentu akan menjaga kenaikan, lonjakan tegangan listrik dari stator coil yang melebihi kemampuan sistem kelistrikan. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya.